Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah anbiya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sejarah harum Rasulullah SAW. Maka sebelum kita membahas bagaimana beliau besar, bagaimana beliau menikah, bagaimana perjuangan beliau, alangkah baiknya kita membahas perkara-perkara besar yang mengiringi sebelum alaihi salatu wassalam diutus di muka bumi atau lahir di muka bumi ini. Yang pertama, yakni kakek beliau Abdul Muthalib, yang menggali sumur Zamzam. Ada pula kisah pasukan gajah, dan yang terakhir kisah besar yang mengiringi lahirnya Rasulullah, yakni berkaitan tentang ayah beliau. Masyarul muslimin azanillahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa manusia seluruhnya akan diberikan rahmat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang utusan yang mengajak kita menuju kepada kebenaran, terang benderang, cahaya, solusi, dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah besar yang mengiringi sebelum beliau lahir, yang pertama yakni kakek beliau Abdul Muthalib menggali sumur Zamzam. Dari hadis sahih ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Suatu hari kakek beliau Abdul Muthalib tidur, istirahat di Hijr Ismail. Tidur, kemudian ada yang mendatangi. Galilah at-thayyibah, atau sesuatu yang baik. Terus kemudian Abdul Muthalib bertanya, apa itu at-thayyibah? Kemudian orang tersebut menghilang. Keesokan harinya ketika Abdul Muthalib tidur, ada yang mendatangi lagi. Galilah burrah, sebuah kebaikan. Apa itu al-burrah? Kata Abdul Muthalib. Kemudian orang tersebut menghilang. Kemudian kali ketiganya ketika tidur didatangi lagi. Galilah madnunah, suatu yang berharga. Apa itu madnunah? Kemudian orang tersebut menghilang lagi. Keesokan harinya tatkala beliau tidur di situ, kemudian orang yang mendatangi untuk kesekian kalinya, galilah Zamzam, yang dimana airnya tidak pernah terkuras dan air untuk diminum jamaah haji. Kemudian orang tersebut yang mendatangi Abdul Muthalib memberikan ciri-ciri lokasi di mana Zamzam akan memancar. Makanya ketika dijelaskan, setelah Abdul Muthalib dijelaskan ciri-ciri tempatnya, keesokan harinya Abdul Muthalib mengajak putranya beliau yang bernama Harith ibn Abdillah membawa cangkul. Kemudian dan masyarakat Quraisy pada tahu apa yang akan dilakukan Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib menggali. Qadarullah wa masya'afa'al. Abdul Muthalib berhasil kemudian menemukan sumur Zamzam, dan Quraisy pun sadar bahwa Abdul Muthalib telah mendapatkan hajatnya. Kemudian warga Quraisy mendatangi Abdul Muthalib dan mengatakan dan sekaligus meminta jatah dari sumur tersebut, karena mereka meyakini bahwa sumur tersebut adalah peninggalan kakek mereka, yakni Ismail alaihissalam. Kemudian Abdul Muthalib menahan, karena misi ini atau mencari sumur ini adalah dikhususkan hanya kepada beliau saja. Kemudian ada yang menyarankan, karena banyak sekali yang meminta sana sini jatah air Zamzam tadi, ada yang menyarankan Abdul Muthalib untuk mendatangi pendeta perempuan dari Syam, seorang pendeta, untuk menentukan untuk mencari solusi dari kegalauan ini. Akhirnya Abdul Muthalib berangkat bersama seseorang dari bani ayahnya, Abdul Manaf, dan beberapa perwakilan dari suku Quraisy
pergi ke Syam untuk mendatangi pendeta tadi. Di tengah perjalanan dari hendak menuju Syam, dari Mekah menuju Syam, karena tanahnya sangat tandus, tidak ada air, banyak sekali bebatuan, mereka kehabisan bekal dan kehabisan air. Mereka semakin lemah, semakin terpuruk, semakin lemah, kehausan. Dan kemudian ada yang menyarankan untuk membuat kubur, agar siapa yang diantara yang mati langsung dikubur, masuk ke kuburan yang dia buat sendiri. Mereka kehausan, dehidrasi yang sangat berat sekali. Singkat cerita, kemudian mereka kembali semangat untuk mendatangi pendeta dalam kondisi dehidrasi berat. Qadarullah wa masya'afal. Tatkala Abdul Muthalib hendak menaiki tunggangan beliau, dari bawah sepatu kulit beliau memancarkan air. Kemudian beliau bertakbir, beliau euforia dan mengajak seluruh kafilah tersebut untuk minum dari minuman yang sangat segar tersebut. Ini bukan air fata morgana, tapi air yang bisa diminum. Yang membuat mereka terbelalak, kok bisa tempat yang tandus bisa mengeluarkan air. Setelah mereka memenuhi geriba masing-masing, memenuhi tempat air masing-masing, kemudian orang yang tadinya berambisi untuk ikut dapat jatah dari sumur Zam-Zam kemudian baru sadar, dan mereka sudah tidak ingin dan tidak berhasrat lagi untuk mendapatkan jatah dari sumur Zam-Zam. Mereka menyerah dan tidak mau berdebat lagi. Mereka meyakini bahwa seseorang yang memberikan air Abdul Muthalib di tempat tandus tersebut, itulah orang yang sama yang memberikan Abdul Muthalib air Zam-Zam. Jadi sama, orang yang memberikan Zam-Zam Abdul Muthalib, itulah orang yang sama memberikan air Abdul Muthalib pula di tempat yang tandus. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit kisah berkaitan tentang penggalian sumur Zam-Zam. Dan banyak sekali riwayat-riwayat sahih berkaitan tentang fadilah air Zam-Zam. Salah satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min. Sesungguhnya air Zam-Zam itu adalah air yang diberkahi dan makanan yang mampu, air yang dapat mengenyangkan. Banyak sekali fadilah-fadilah yang berkaitan tentang air Zam-Zam. Dalam riwayat lain, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat si peminum. Insyarib tahu litas taftia, insyarib tahu litas tashfi syafaqallah. Barang siapa yang minum untuk mencari pengobatan dari air Zam-Zam tersebut atas izin Allah, maka Allah akan menyembuhkan. Wa insyarib tahu li sya'bika ashbaqallah. Barang siapa meminum air Zam-Zam untuk kenyang, maka Allah akan mengenyangkannya. Wa in syaribtahu liqat'i dha'amika qata'ahullah. Barang siapa minum air Zam-Zam untuk menghilangkan dehidrasi atau menghilangkan dahaga, maka Allah akan mengizinkan hal tersebut. Karena air Zam-Zam kenapa kok bisa barokah? Air Zam-Zam itu ternyata huzmatu Jibril, hentakan Jibril. Wa suqyallah Ismail, dan air Zam-Zam itu Allah berikan kepada Ismail juga ketika beliau hendak untuk minum. Ini kisah yang pertama, kisah besar yang mengiringi sebelum Rasulullah SAW lahir. Insya Allah nanti video selanjutnya kita akan membahas pasukan gajah dan kisah Abdullah ayah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.